Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Asia Live Entertainment. Dalam program Horor Lagi. Sudah siap merinding? Gue Vicky, salam dari gue, semoga sehat selalu. Kali ini gue bakal kembali dengan Bang Noval yang akan menceritakan kisahnya. Dari pendakian kembali di Gunung Gede yang berujung tragis sampai cerita tentang Kalong Wewe. Inilah kisah horor yang dialami oleh Noval. Sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Pantengin terus video ini sampai habis. Kalau takut, jangan nonton sendiri. Kali ini gue kembali lagi dengan Bang Noval yang akan melanjutkan ceritanya tentang Gunung Gede yang kemarin sudah sempat diceritakan ya. Dan kali ini akan berlanjut dengan cerita lain, tapi di setting yang sama ya. Kita langsung aja ke narasumber yang mau menceritakan ceritanya. Please welcome Bang Noval. Oke, Bang, kira-kira ceritanya kayak gimana nih Bang? Kita lanjut ya. Kemarin kan sempat kita singgung tuh sedikit ya. Kemarin kita sempat sedikit singgung tentang ada kejadian lagi nih di Gunung Gede ya. Nah, itu seperti apa ceritanya? Kalau yang nextnya nih, mungkin nggak terlalu banyak ya. Gitu. Ini kejadiannya singkat, tapi intinya untuk keluarga yang ditinggalkan, ya merasa sedih juga ya. Gitu. Jadi kelanjutan itu saya naik lagi ke Gunung Gede, tapi ini dengan status kita legal. Oke. Dengan jalur pendakian orang layaknya manusia normal lah, anak-anak pendakian gunung kan. Itu kita selama 3 hari 2 malam itu alhamdulillah sih baik-baik aja gitu. Tapi pas hari ketiga malah ya benar hari terakhir kita gitu kan, seperti biasa kita ngecamp di Kandang Badak dengan jalur normal. Kita pokoknya intinya nggak kayak yang cerita sebelumnya gitu kan, dari awal sampai akhir kita benar-benar diganggu dengan makhluk yang bisa dibilang ya makhluk sakral, makhluk halus ya. Kalau ini mungkin sedikit ceritanya untuk continue-nya, tapi mungkin agak sedikit mendalam. Jadi pas hari ketiga itu kita mau turun, kita naik ini berlima. Oke. Jadi berlima, 3 laki-laki, 2 perempuan. Seperti biasa kita ngecamp di Kandang Badak. Setelah Kandang Badak kita selalu tinggal di situ. Dan kebetulan hari kedua kita nih 2 malam di kandang, 1 hari 1 malam lah di Kandang Badak itu. Hari kedua kita naik bareng-bareng, gak ada kejadian apa-apa. Tetap bareng kita tinggal di Badak karena banyak anak-anak yang lain juga gitu ya. Nah, kita berlima ke atas. Nah, hari terakhir kita mau pulang, kita naik lagi puncak lagi gitu, dengan modal mousebag. Singkat cerita, saat kita udah sampai puncak ya kita ngobrol gitu kan. Kita namanya anak muda bercanda lah gitu. Bercanda, kita happy. Nah, di saat kita pulang itu sebenarnya sih bukan pulang ya, jadi kita mau turun nih. Saya sih sebenarnya udah dari awal udah bilang gitu. Soalnya yang teman saya satu lagi ini memang bukan anak papa lah, dan first lah, itu pertama ya. Jadi itu kita turun lewat, kita naik kan biasanya Tanjakan Setan, kita turun lewat Tanjakan Setan gitu kan. Di situ kita bertiga turun dan saya udah bilang kita turun lewat jalur Tanjakan Setan lagi seperti biasanya gitu. Dan entah kenapa tuh kawan nih gak mau turun lewat situ. Jadi Tanjakan Setan itu di sebelah kanannya arah turun itu emang ada pohon besar, dan itu emang kalau dari manusia sih gampang lah gitu.
turun tinggal turun tanpa rintangan segala macam. Kalau tanjakan setan itu kan ya ada rintangannya lah, mau naik mau turun itu kan harus lebih hati-hati. Nah kita itu mau turun, saya sudah bilang untuk saya jangan lewat situ, udah sini aja, jangan aneh-aneh. Tapi karena anaknya kekeh keras gitu kan, dan akhirnya dia turun lewat situ, saya pun turun, tapi saya nggak lewat pohon itu, tapi saya lewat tanjakan setan ya. Oke, kita turun bertiga, kita sampai bawah nih, ya, kita sampai bawah. Saya nyari nih, otomatis kita kira gini, kalau saya lewat tanjakan setan, gue lewat tanjakan setan, dia lewat pohon, yang pasti lebih cepat kan lewat pohon, Iya. karena saya lebih gampang. Gitu kan. Terus pas gue turun, anak udah nggak ada nih. Gitu. Anak udah nggak ada. Feeling gue berdua sama teman gue, anak kemana? Gitu. Feeling gue berdua kan, enak mana gitu kan? Mungkin udah ke bawah, gitu. Balik ke cewek-cewek gitu kan. Ya udah, akhirnya kita turun ke bawah karena badak, kita turun. Kita tanya dong sama teman, saya nggak mungkin nggak nyebutin nama ya. Si ini mana gitu? Lah, belum turun. Gitu. Hah? Belum turun? Turun bareng gue, kayak gue udah nyampe. Belum turun. Lah, udah oke. Enak mana gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak ada pikiran aneh-aneh ya. Udah, akhirnya kita ngobrol sekali doang. Pikiran gue tuh mungkin santai, di jalannya santai, nggak ada berburu atau entah kemana dia, siapa tahu buang air besar buang aja, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kita ngobrol, gue ngerokok, ya segala macem, nggak pulang-pulang, nggak sampai-sampai nih di camp. Nggak lama selang adalah sekitar 10 menitan kan, nggak lama tuh ada SMS, gitu. SMS, kok ninggalin gue? Tuh. SMS ya? SMS awalnya. Dari sananya? Dari kawan nih Yang nggak ada? Yang nggak ada. Oke. Nah, SMS. Lah, lu di mana? Gue masih di atas. Masih di atas. Ninggalin gue nggak tahu kan jalan turun. Oh ya udah, sudah ke atas. Waktu itu kan gue tuh masih pakai handphone Ericsson yang Sharp ya. Oke. Yang sinyalnya oke banget lah. Waktu zamannya kalau kita naik gunung gitu. Dari situ, ya anak kemana? Gue sampai nih di TKP. Enak kemana? Akhirnya gue nggak mau SMS, gue telepon, diangkat. Lu di mana? Nih gue di sini. Gitu. Ya udah. Jarak nggak jauh dari TKP, jarak nggak jauh. Mana lu nggak ada? Ya, lu bercanda. Nih kawan yang hilang nih. Bercanda apa? Lu di mana? Gitu kan? Jangan aneh-aneh lah gitu. Ini gue depan lu. Di depan. Depan katanya. Depan lo. Gue itu emang orangnya dari dulu suka bercanda, suka guyon. Makanya dia nganggapnya lu jangan bercanda gitu. Dan itu gue di situ serius. Gue nggak bercanda, lu di mana? Gue di sini depan lu, masa nggak ngeliat gue? Nggak ngeliat sama sekali. Nggak ngeliat sama sekali. Ntar lu deh. Gue bener-bener nggak ngeliat lo gitu. Terus gue balikin, lu jangan bercandain gue. Gue nggak bercandain lo, pal. Gue depan lu, masa lu gak ngeliat gue gitu. Gue tuh udah mulai aneh sudah sih. Itu perasaan udah gak enak. Gini perasaannya gak enak gini. Ya anak kemana? Gitu, kemana? Dan selang gak berapa lama ada dah turun nih 2 ranger lagi. Ranger turun. Dan akhirnya kenapa bang? Kata gitu. Ini abang sih kita berdua tuh kayak kelihatan gugup. Kita kelihatan gugup, ada rasa takut, ada rasa was-was cemas, wajar lah kan, kita manusia biasa. Ini bang, temen aneh, nenek lagi teleponan nih kan? Tapi dia nggak ada. Lah ceritanya gimana? Kata gitu. Masih nyambung nggak? Abang udah mati, apa kebetulan mati kan, udah mati. Di mana posisinya? Kronologi gimana? Gini, akhirnya gue ceritain kronologinya. Gue turun lewat sini, yang lain turun lewat teman gue satu lewat sana gitu kan. Dan akhirnya ya gue kena omel
Habis tuh di sana. kena omel gitu. Karena gini ya, yang namanya di gunung itu kan ada ranger. Kalau kayak gitu kan ranger otomatis turun duluan atau apa. Terus kan mungkin nggak mungkin sih, tim SAR juga pasti ada kalau ada riskan kan. Akhirnya kita tengok, wah habis deh gue maki-maki. Nah tahu sendiri kepala kan keras gitu kan. Masalah ngebacot ya udah ngebacot. Nah, akhirnya gue nggak ada data apa-apa bang gitu. Intinya gue udah bilangin dari awal jangan turun lewat situ. Ya udah gini aja deh. Kita lu berapa orang? Gue berlima, laki 3, yang temen gue 1 ini hilang, yang 2 cewek di bawah. Di mana di kandang badak? Ya udah kita turun ke kandang badak, lu pada packing deh gitu. Ini ada nggak beres nih gitu. Udah kita sampai kandang badak, gue jalan berempat ke bawah ya kan. Terus yang teman cewek 2 itu bilang apa nggak ketemu? Nggak, udah kita packing yuk. Wah tuh temen cewek udah takut ya, gue merinding nih. Takut lah gitu kasarnya. Udah takut ya udah kita turun ke bawah, kita sampai di apa namanya tempat pemasukan ya, tempat masuk untuk di sama gunung Muria tadi sih. Jadi dari awal tuh gak mau nyebutin nama gunungnya gitu, takutnya jadi bahan pertanyaan banyak kan. Tapi wajar lah, gunung mana juga pasti ada cerita kan. Iya, Nah, oke. dan akhirnya udah kita ceritain situ, dan akhirnya tuh rangernya ini punya inisiatif manggil kuncen, dan itu gue lupa namanya siapa. Kalau di Gunung Merapi kan almarhum Mbak Marija gitu, dan gunung lain gue nggak tahu lah entah siapa aja namanya. Nah itu gue lupa namanya, akang siapa gitu gue lupa. Nah kita manggil dia, dan cewek-cewek dia diem di tempat pendaftaran di bawah tuh, dia kita naik nih berlima, kita tolong, kita ngobrol, kita kasih tahu kronologinya ya kan. Makanya tuh katanya gitu kan ya, orang sudah yang aneh-aneh, saya nggak aneh-aneh kan, saya udah bilang saya bilang apa adanya. Jadi kita ke atas, oke kita ke atas. Pas sampai di TKP ya si Akang itu ngobrol gitu sama temen gue itu, ngobrol dengan mata gue ngeliat ini ngobrol bener, gue nggak ngeliat dia ngobrol. Kira-kira yang diobrolin apa? Jadi gini, pertama Akang gini, si Akang ini bilang, adek ngapain turun ke situ, adek kenapa nggak ikutin peraturan gitu. Dan gue nggak tahu dia jawab apaan. Karena memang nggak ini ya, nggak Iya, kelihatan. ada komunikasi, cuman dia bilang oke, saya bantu gitu. Saya juga pasti minta tolong sama teman-teman adek gitu. Akhirnya yaudah adek diem aja di situ gitu. Iya saya tahu takut, udah diem aja di situ. Saya tahu takut, dan itu si Akang juga nyambutnya dingin. Ini kan gunung udah dingin nih katanya. Itu lebih parah lagi sampai parah deh, udah lebih beda. Akhirnya Kang gimana Kang, kita nyari jasadnya dia, saya bisa bantuin temen ada, tapi kita cari jasadnya, kita nyari nih ya, kita nyari berlima nggak ada, nggak ketemu juga ya kan. Nah saya tanya lagi, kalau nggak ketemu jasadnya kan selesai, nggak bisa balik, jadi ini di dalam lain nih. Iya, karena dia di dalam lain, kita cuma pengen jasadnya di mana. Kita berlima nggak bisa ketemu, akhirnya kita ke bawah lagi turun, dan akhirnya itu gue 2 hari nggak pulang. Tadi temen cewek udah pulang duluan, 2 hari nggak pulang, udah nyari lagi tuh. Nah itu lebih lengkap, ada tim SAR itu lengkap tuh. Jumlahnya berapa tuh? 10, sekitar 10, ada 10 sama gue termasuk itu 10. Oke, banyak ya. Nah kita cari, hari pertama nggak dapet, hari kedua nggak dapet, dan akhirnya si Akak ya minta maaf, Nggak bisa bantu lagi. Nggak bisa bantu, bisa sebenarnya bantu. Yang pertama dibilang jasad, fenomena jasadnya ini jasad nggak ada. Yang kedua takutnya permintaannya aneh-aneh, permintaan si goib ini aneh-aneh nih. Kita tumbal apa gitu ya. Nah itu yang takutin gitu kan. Makanya ya udah, ini gini, si Akang bilang ya udah Ade sekarang pulang, kasih tahu sama keluarga besarnya bahwa si Ade ini udah nggak bisa pulang gitu. Nah, gue sih mikir ya, kok jasadnya bisa nggak ada gitu. Itu kemana
biasanya kan setahu gue kalau kayak gitu kan, ya gue sering tahu lah, sering nonton story horor juga, anak kecil, anak apa pendaki hilang, tentunya ketemu cuma pakai celana pendek tanpa baju, diumpetin lah sama siapa lah itulah gitu kan, tapi ketemu. Ini nggak Kan ketemu ya? dengan keadaan begini, ini nggak sama sekali gitu. Dan akhirnya gue nanya, terus kan gimana Kang? Ya udah, intinya teman adik tuh ya jadi babu, Jadi ini ya udah jadi pengikut sana. sana gitu, sana. Oke, kita habis itu gue diberi nih nih nggak datang kan ya, mudah-mudahan si doi kan. Maksudnya habis itu kita pulang, kita ngasih kabar, wah sempet cekcok sama keluarganya gitu kan. Dan situ juga sempet gue mau diajar sama orang tuanya, tapi dipisahin karena gue jelasin kronologi dengan benar gitu kan. Dan emang sebelum itu si Akang bilang mungkin teman adek 3 hari ke depan masih suka, bukan suka sih, jadi dia ngubungin orang terdekatnya, dan bener ternyata ibunya Masih ada ininya. telepon Malah. jadi itu Udah dia bukan- dikubur tanpa jasad, cuman peti foto udah dikubur karena kan non is. Oke. Kita nyaksiin juga begitu. Nah itu sebenarnya gue sih gelisah gini ya, naik sama gue gitu kan, ya gue kan nggak, ya masa ya gue, orang tuh pasti mikirnya gue jorokin lah, Iya. Pasti udah negatif udah dulu negatif. ya. Makanya kan waktu itu gue sempet pengen dihajar gitu kan, tapi kan gue nggak sama sekali gitu. Kalau emang dia masih ngincer gue juga pasti gue baik saksi ya dong. Iya. Kita baik saksi, akhirnya ya udah kita, gue dan benar ternyata selama 2 hari. Dan nyokapnya tuh telepon gue di hari kedua, gue dateng bilang ya kan, tahu gue ini telepon dulu katanya semua geluh dingin, terus apa namanya, sepi, tolong bu gitu. Udah merinding ya maksudnya. Ya bu, mau gimana bu, mana, makanya kan akhirnya selepas 2 hari itu sih kita udah nggak ada dan nggak diganggu lagi sebenarnya sih. Makanya gue tuh kadang suka mikir gue naik gunung ya kan, ya kayak pesan-pesan gue dari awal, jangan naik gunung, jangan aneh-aneh. Kita nggak tahu, kita naik gunung bener jalur bener, kalau udah pikiran negatif bisa jalur beda. Iya sih. Banyak cerita yang melihat di cerita ya kan, Lau lah gitu ya kan, Triple S, Cinta Sampai Selamat gitu ya. Gue sih ngalamin kayak gimana ya, gue bilang setahu gue tuh, ini kalau setahu gue ya gitu, gue gak tahu Gunung Gede itu enggak, setahu gue sih enggak separah itu, tapi gue ngerasa kok gue ngalamin ya 2 kali. Yang satu gak makan korban, tapi yang satu makan korban. Maksudnya yang satu tuh kejadian pertama tuh gak makan korban, cuma halusinasi, tapi kita dikejar habis-habisan. Terus yang kedua itu makan korban. Dan sebenarnya yang paling yang menurut gue gitu ya, Jawa Barat itu ya gue sih Gunung Salak sebenarnya, karena gue di situ gue 3 hari pelantikan, 3 hari pelantikan di situ, digembleng abis. Dan itu apa namanya, gue ngeliat orang pakai sorban, pakai apa ya, merinding pakai sorban ya gitu ya. Dia berdiri kayak model sedekap di depan gue. Ada tuh kejadian. Ada itu Gunung Salak tuh, kalau gue bilang lebih serem lah ya. Iya, kalau pribadi gue ya kan, pribadi orang beda-beda. Kalau gue iya Gunung Salak, karena gue Gunung Salak nggak pernah sampai puncak. Mau sampai puncak ada aja. Oh, kayak ada aja gitu. Ada aja, entah itu ketemu apa ada aja. Tapi kan gue nggak terlalu real banget ngeliat kayak di Gunung Gede gitu.
karena kan gua anggap ternyata gunung tuh sebenarnya alam sih sama aja sebenarnya sih, tergantung dari pribadinya. Makanya sebisa mungkin sih kalau naik gunung, gue sekarang udah udah lama kali ya udah nggak naik gunung. Teman gue juga ada beberapa yang ngajakin naik gunung ada, tapi ntar dulu deh. Yang pertama gue belum siap mental lagi, yang kedua gue belum siap fisik. Udah lama banget, udah bertahun-tahun udah nggak naik lagi, nggak naik sama sekali. Ada rasa trauma sih ada, takutnya halu gue masih tinggi. Iya. Gitu. Takutnya halu gini, mau naik lagi ke gede, ntar Ada lagi jadi ketemu, maksudnya ketemu yang udah. Oh, oke. Yang udah pernah dilihat ya. Oke. Ya, lihat. Gue gunung gede udah berapa kali ya? 5 kalau nggak salah. 5 kali. Dan kejadian paling ekstrim 2 itu. 2 itu. Ya ini sih pengalaman di gunung yang gue alamin dengan mata kepala gue sendiri. Seremnya kayak gimana, deg-degannya kayak gimana, ngelihat yang begituan, ya kan? Ngelihat, kita nggak ngelihat tapi teman kita hilang. Dan gue emang sampai titik ini, sampai sekarang gue bukan anak indigo, gue nggak punya pegangan, tapi gue dari kecil sampai sekarang masih suka. Ada aja ya. Ada, Oh, oke. ngelihat aja, lihat gitu. Makanya gue kalau naik gunung tuh jarang gue jelalatan mata. Gue naik gunung ngantang aja ke depan. Gue nggak entah itu di gunung, entah itu di jalan, di mana aja gitu kan. Gue paling takut mata gue jelalatan, maksudnya jelalatan dalam situasi. Karena gini, kalau kita ngelihat situasi begitu, ini setahu pengalaman gue ya, kita orang baru datang ke tempat daerah, kita kayak ngerasa sombong. Tapi kita nunduk aja udah dia mantang. Kalau kita jelalatan, kita ngerasa sombong gitu. Kalau kata setannya mungkin ya kan, berani juga. Siapa lu gitu ya kali ya. Ya, gitu. Saya sih etika juga sih. Makanya gue pantangan sih gitu. Karena soalnya gue kalau jelalatan gitu ada aja deh. Gue banyak sih Bik, pengalaman itu, tapi banyak yang sikat juga. Kalau story panjang gue cuma itu. Mungkin yang panjang lain ada di kantor. Oke. Itu daerah Tebet. Itu gua 2 kantor. Yang satu emang serem tuh. Rumah nomor 13. Siap. Yang satu lagi rumah nomor berapa ya, satu lagi? Gua lupa. Itu biasa. Oke. Itu kalau gua bilang ya, itu setan yang dalam rumah ekstrim ya. Jahil, maksudnya ganggu, suka ganggu ada. Next step-nya mungkin bisa dikorek sampai habis ini berarti ya. Bisa ya. Mungkin itu dulu kali ya. Ya mungkin itu dulu. Nanti masih banyak sih soal. Siap. Nanti kita sharing atau bisa. Mungkin nanti kita hadirkan beberapa Kita beberapa orang yang sering pengalaman yang mengalami gitu, hal yang sama. Hal yang sama, kita boleh duduk bareng, Cerita. share cerita. Boleh. Siap. Ya walaupun pengalamannya negatif ya. Kalau gua sih negatif. Siap. Tapi sisi positifnya sih kita jadi kan orang ada yang nggak percaya. Tapi kan emang benar ada. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Oke guys, itu tadi cerita dari Bang Noval. Sedikit banyak kita mengulas dari Gunung Gede sampai tentang Kolong Wewe nih ya guys. Kalau ada cerita-cerita yang mirip nih bisa di-share di komen ya. Atau enggak kalau mau cerita sendiri boleh dikirim di asiaentertain@gmail.com. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Gue Vicky, salam dari gue. Siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya.